Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhaddam Faham, pengajar mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kebetulan pada tahun ini saya diberi amanah untuk mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya memperoleh 4 kelas dan akan menemani Anda di dalam melakukan pembahasan atau melakukan diskusi di seputar filsafat, ilmu, dan logika. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengemukakan kontrak kuliah kita selama 1 semester. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti semua proses perkuliahan itu dari awal hingga akhir. Nah, nama mata kuliah kita adalah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Kita akan mengikuti proses perkuliahan ini kurang lebih sebanyak 14 kali tatap muka. Ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama saya mulai dari perkenalan. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Ahmad Muhaddam Faham. Sehari-hari bekerja sebagai peneliti bidang agama dan tradisi keagamaan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI. Selain sebagai peneliti, saya juga mengajar di beberapa universitas. Yang pertama tentu saja di UPN sebagai pengajar mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Dan yang kedua, home base saya sebagai pengajar itu ada di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, atau yang dikenal dengan sebutan IPTIQ, gitu ya, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, saya mengajar beberapa mata kuliah. Yang pertama tentang diskursus Islam kontemporer, dan yang kedua tafsir maudhu'i di bidang akidah. Barangkali seperti itu dulu perkenalan kita sekilas tentang siapa saya. Nah, yang terpenting hari ini kita mengenal apa yang akan kita lakukan dalam kelas mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika ini, khususnya yang saya ampu selama 1 semester. Pertama, izinkan saya menyampaikan tentang materi kuliah atau materi ajar, ya. Seperti saya sebutkan tadi, dalam mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika ini kita akan bertemu kurang lebih selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 2 kali ujian, yakni ujian akhir semester dan ujian tengah semester, gitu ya. Nah, sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan di UPN, ya, khususnya dalam mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika itu, tenaga pengajarnya ada 2, atau staf pengajarnya ada 2. Yang pertama adalah dosen atau staf pengajar yang akan mengajar di kelas besar, ya. Nah, dosen yang mengajar kelas besar ini akan mengajar beberapa kali pertemuan, kurang lebih kalau saya tidak salah adalah 4 pertemuan, gitu ya. Selebihnya pertemuan-pertemuan lain akan diampu oleh dosen kelas kecil, ya. Saya ini termasuk adalah dosen kelas kecil yang akan lebih sering bertemu Anda di dalam mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika ini, ya. Nah, materi-materinya secara detail nanti Anda bisa lihat naskahnya atau satuan acara pembelajarannya di Google Meet atau di Google Classroom atau di e-learning, karena saya akan membagikan, ya, saya akan membagikan materi
atau satuan pembelajaran mata kuliah kita, filsafat ilmu dan logika ini pada Google Classroom atau elemen kita. Tentu saja materi yang pertama, karena kita ada 2 mata kuliah jadi satu sesungguhnya ini. Yang pertama adalah mata kuliah filsafat ilmu, dan yang kedua adalah mata kuliah logika. Kalau di kampus-kampus lain itu mata kuliah filsafat itu sendiri atau filsafat ilmu sendiri, dan mata kuliah logika itu sendiri. Tapi di UPN 2 mata kuliah dijadikan satu, sehingga materinya pun ada 2. Yang pertama materi tentang filsafat ilmu, dan yang kedua materi tentang logika gitu ya. Nah, selain materi, Anda juga harus memperhatikan buku ajar gitu ya, atau buku rujukan yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini. Setidaknya saya menggunakan 3 buku rujukan yang akan kita jadikan acuan pembelajaran. Yang pertama adalah buku tentang ilmu pengetahuan, sebuah tinjauan filosofis. Buku ini ditulis oleh Sonny Keraf dan Michael Dua. Kemudian buku yang kedua adalah buku terbitan atau ditulis oleh tim pengajar filsafat ilmu dan logika dari UPN sendiri. Judulnya Filsafat Ilmu dan Logika. Dan khusus untuk logika, saya merujuk 2 buku gitu ya, yakni bukunya Nanang Martono dan Dalhar Sodik. Judulnya Dasar-Dasar Logika. Dan ada lagi 1 buku yang lain yang ditulis oleh tim, yakni Surajio DKK gitu ya. Judulnya juga Dasar-Dasar Logika. Jadi saya berharap 4 buku ini menjadi acuan pembelajaran kita dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Tentu saja ada buku-buku lain yang bisa juga dijadikan rujukan ya, misalkan buku karya Jujun Sumantri ya, Filsafat Ilmu dengan Pendekatan Populer, atau buku-buku filsafat lain yang bisa Anda baca atau yang bisa Anda miliki dan bisa juga dijadikan bahan acuan pembelajaran Anda di rumah masing-masing gitu ya. Kalaupun misalkan Anda kesulitan untuk memiliki buku, saat ini sudah tersedia banyak PDF ya di internet. Anda tinggal mengunduhnya dan kemudian mempelajari atau membacanya. Tapi jika Anda menginginkan buku yang saya baca juga menjadi buku yang Anda baca, ya Anda bisa menggunakan 4 buku tadi, yakni Ilmu Pengetahuan, sebuah tinjauan filosofis, penulisnya adalah Sonny Keraf dan Michael Dua, atau buku lain Filsafat Ilmu dan Logika milik tim pengajar Filsafat Ilmu dan Logika, dosen dari UPN VJ. Kemudian buku tentang logika yakni Dasar-Dasar Logika miliknya Danang Martono dan Darhal Sodik. Juga Dasar-Dasar Logika milik Surajio DKK. Itu tentang buku rujukan. Sekarang kita beralih pada kontrak belajar. Kontrak belajar ini saya kira sangat penting Anda perhatikan, dan setiap mahasiswa harus sejak awal tahu apa kontrak belajar, artinya apa yang dia harus lakukan selama mengikuti perkuliahan, terutama perkuliahan saya mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang sistem penilaian gitu ya. Nah, sistem penilaian ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah UTS, ujian tengah semester. Komponen kedua tugas individu. Komponen ketiga UAS, dan komponen keempat adalah kehadiran Anda sebagai mahasiswa di dalam ruang kelas pembelajaran kita. Setiap mahasiswa yang ingin punya nilai maksimal harus memiliki 4 komponen tadi. Kehadiran mahasiswa di ruang kelas atau di ruang pembelajaran online minimal 75%. Jadi Anda masih punya jatah 3 kali nggak masuk, tapi saya berharap jatah 3 kali itu nggak Anda gunakan kecuali terpaksa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah UTS.
UTS ini penting. Anda harus mengumpulkan jawaban UTS itu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan saya berharap nanti ada ketua kelas di dalam kelas ini yang mengkoordinasi gitu ya, pengumpulan tugas itu dijadikan satu dalam Google Drive, kemudian dibagikan dengan saya di email. Nah, yang selanjutnya adalah tugas individu. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang tugas individu, apa yang harus Anda lakukan. Dalam tugas individu ini Anda menulis sebuah artikel. Artikelnya juga nggak panjang-panjang, hanya 5 halaman gitu ya. Dan merujuk 5 sumber rujukan minimal. Tentang apa? Atau apa yang ditulis dalam tugas individu itu? Anda menulis artikel tentang materi-materi atau isu-isu yang lahir atau yang muncul dalam pembelajaran filsafat ilmu dan logika. Dan nanti ada penjelasan lebih khusus tentang ini. Nah, terkait dengan tugas individu, ya, saya sudah menyediakan tema-tema pilihan yang Anda bisa tulis. Yang tema-tema itu berasal dari tema-tema pembelajaran kita di mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Ya. Misalkan Anda bisa memilih artikel tentang hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Terserah, ini hanya sebuah tema. Tentang judul konkretnya Anda bisa pilih, misalkan hubungan antara agama dan filsafat dalam pandangannya siapa. Gitu. Apa yang disebut agama dengan apa yang disebut dengan filsafat. Mengapa filsafat dan agama itu sering dipandang bertentangan, bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa jangan belajar filsafat, nanti Anda akan kafir gitu ya. Anda akan tidak menjadi orang yang religius ya, karena Anda sudah mempelajari filsafat. Nah, ini saya kira isu-isu yang menarik untuk dikaji di hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Dan ada yang lain, misalkan sumber pengetahuan, kebenaran ilmiah, masalah kepastian kebenaran ilmiah, metode-metode ilmu pengetahuan, ya, hukum dan teori ilmiah, gitu, ilmu pengetahuan dan kehidupan dunia. Gitu. Banyak tema yang Anda bisa pilih, gitu ya. Yang itu merupakan tema yang di dalamnya bisa menjadi beberapa judul sesuai dengan masalah yang akan Anda kaji, gitu ya. Sesuai dengan masalah yang akan Anda dalami terkait dengan tema-tema yang ada. Misalkan tema yang lain, ilmu pengetahuan dan politik, ya, masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan, penalaran langsung, penalaran tidak langsung, penalaran induktif, gitu ya, sesat pikir, berpikir kritis, gitu ya. Ini beberapa tema yang bisa Anda pilih di dalam membuat tugas artikel, gitu. Nah, selanjutnya yang juga penting harus Anda perhatikan di dalam kaitannya dengan penulisan artikel adalah sistematika. Saya kira sistematika yang saya tawarkan itu sederhana. Sebuah artikel itu terdiri setidaknya pertama judul, gitu ya. Yang kedua, setelah judul jangan lupa di bawah judul itu Anda cantumkan nama Anda dan nomor NIM Anda, gitu ya. Jadi ada judul, kemudian Anda cantumkan nama Anda sebagai penulis, gitu ya, dan NIM. Nah, setelah judul ada pembahasan, kemudian ada pendahuluan. Setelah judul ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Saya kira sistematika ini sangat sederhana. Nah, di dalam pendahuluan itu isinya apa sih? Ya. Di dalam pendahuluan itu isinya adalah apa alasan Anda memilih tema atau judul tersebut. Dan ada masalah apa di dalam judul itu sehingga Anda bisa menjawabnya, gitu, atau ingin menjawabnya, atau mengapa Anda tertarik untuk mengerjakan atau menulis tema itu. Gitu ya. Ada masalah apa yang Anda temukan? Dan di dalam pendahuluan itulah Anda mengemukakan
alasan-alasan mengapa Anda memilih judul tersebut. Kemudian setelah Anda memilih judul tersebut, Anda sebutkan, ini loh pertanyaan yang akan saya jawab, gitu ya. Ada berapa pertanyaan, misalkan ada 2, ada 3, ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, di mana Anda menjawab pertanyaan itu? Pertanyaan itu Anda jawab dalam pembahasan. Nah, di dalam pembahasan Anda menguraikan konsep-konsep. Anda menguraikan konsep-konsep, teori-teori yang terkait dengan materi atau isi artikel yang Anda sedang tulis, gitu ya. Nah, di dalam pembahasan inilah juga Anda menjawab pertanyaan apa yang Anda tanyakan pada bagian pendahuluan. Misalkan di dalam pendahuluan itu Anda membuat pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kebenaran, apa yang dimaksud dengan teori-teori kebenaran, bagaimana teori-teori kebenaran itu bisa digunakan. Nah, di dalam pembahasan Anda menjawab itu. Apa itu kebenaran di dalam filsafat? Gitu ya. Terus ada teori-teorinya. Apa saja teori-teori? Nah, bagaimana jika teori-teori ini digunakan di dalam konteks filsafat, konteks ilmu pengetahuan? Gitu ya. Apa sih target daripada teori kebenaran itu? Gitu ya. Nah, ini yang Anda kemukakan di dalam pembahasan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban ringkas atas pertanyaan. Ya, misalkan Anda bertanya, apa itu kebenaran? Nah, di dalam kesimpulan itu Anda tulis, kebenaran adalah bla bla bla. Teori kebenaran adalah bla bla. Jika teori kebenaran itu digunakan begini, itu kesimpulan. Jadi harus sistematis, runtut gitu, antara pembahasan, antara pendahuluan, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Jadi ada 3 hal di dalam sistematika itu. Yang pertama Anda tulis judul, ya, nama, NIM, kemudian pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Saya kira tidak terlalu rumit sistematika yang seperti itu. Nah, yang penting di dalam menulis artikel ini yaitu adalah Anda merujuk karya orang lain. Nah, seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa artikel ini minimal ditulis 5 halaman dan minimal merujuk 5 artikel atau 5 tulisan orang lain tentang apa yang kita tulis. Ya, setidaknya sebagai mahasiswa Anda berusaha atau upayakan untuk menghindari plagiasi, jangan copy paste gitu ya. Tapi apa yang perlu Anda lakukan? Anda harus melakukan parafrase gitu ya. Anda mencoba untuk menulis ulang apa yang sudah ditulis oleh orang lain tapi dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Ya. Anda menulis tentang teori kebenaran, tentu saja sudah banyak artikel yang menulis tentang teori kebenaran. Tapi bagaimana Anda meramu berbagai tulisan itu, dan jangan lupa kemudian Anda cantumkan bahwa tulisan Anda itu merujuk pada artikelnya siapa, tulisannya siapa, karya siapa. Anda sebutkan. Nah, teknis pengutipannya bisa menggunakan InNote atau bisa menggunakan EndNote atau bisa menggunakan footnote. Nah, bagaimana penggunaan pengutipan atau perujukan yang menggunakan InNote dan bagaimana menggunakan footnote, ya saya minta Anda mempelajarinya lebih lanjut karena sudah banyak sekali buku-buku, catatan-catatan yang menjelaskan tentang itu. Anda tinggal membacanya dan mencoba untuk mempraktekkannya dalam penulisan. Selain sumber rujukan, ada hal lain yang juga penting untuk kita perhatikan adalah teknis penulisan. Teknis penulisannya, misalkan font yang digunakan itu berapa, di judul font yang digunakan itu berapa. Misalkan judulnya menggunakan font 12, isinya menggunakan font ukuran 11. Ya. Jenis fontnya mungkin yang saya rekomendasikan atau yang saya gunakan yang biasa adalah
kalibri gitu ya. Untuk judul 12, untuk isi tulisan itu 11. Nah, ukuran kerasnya A4. Margin kanannya 3, margin kiri 4, margin atas 4, dan margin bawah 3. Saya kira ini ukuran yang standar dalam penulisan ilmiah. Nah, supaya lebih jelas Anda mungkin bisa mencari rujukan lain selain apa yang saya sudah jelaskan. Tapi patokannya itu menggunakan A4 gitu ya. Kertasnya menggunakan A4, margin kanan kirinya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Margin kanan berapa, margin atas berapa, margin bawah berapa, margin kiri berapa, margin kanan berapa. Ya. Selanjutnya adalah pengumpulan gitu ya. Kapan tugas artikel individu ini dikumpulkan? Saya memberikan Anda waktu cukup panjang. Dari pertama kali tatap muka ini hingga nanti ujian UAS. Artinya kurang lebih ada 5 bulan waktu yang tersedia sehingga Anda bisa menulis artikel 5 halaman saja dengan merujuk 5 artikel lainnya, dan jangan sampai tidak mengumpulkan tugas ini gitu ya, karena itu berpengaruh pada komponen penilaian yang ada di siakat. Saya kira demikian apa yang saya bisa kemukakan dalam pertemuan kita pertama ini atau pertemuan perdana ini. Kita berharap, atau saya berharap kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Nah, dalam pertemuan selanjutnya itulah saya akan menyampaikan materi kuliah kita yang pertama tentang apa itu filsafat dan apa itu filsafat ilmu. Saya kira demikian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa membantu Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti mata kuliah kita filsafat, ilmu, dan logika. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.